sami-sami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi sebagai pembina dan pembimbing kita semuanya. Yang saya hormati para pengurus, yang saya cintai para jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Selalu memberikan rezeki kepada kita setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Selalu memberikan kemudahan setiap urusan-urusan kita. Selalu memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita apa yang kita pelajari pada hari ini saat kita membutuhkan. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan kita dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas hadis yang pertama, bab ke-54. Sekarang tentang warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid dan warajulani takhabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Baik, saya bacakan hadisnya dulu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu al-imamul adil wa sabun nasa'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani takhabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabatu imra'atan dhata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu wa rajulun dzakarallahu khalian wa fadat ainahu. Monggo. Buati Jadi Ustaz siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Haus bin Asim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik. Lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis. Baik, matur nuwun. Bapak Ibu rahimakumullah,
hadis ini kita bacakan kembali untuk bisa mengingatkan kita siapa 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga kita sudah bacakan, tapi kita bacakan lagi sebagai pokok pembahasan. Sab'atun yudilluhumullah, 7 yudillu, melindungi hum kepada mereka Allahu Allah. Fi dillihi, di dalam naungannya. Jadi 7 ini akan dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Yaumala dilla illa dillu, di hari yang tidak ada perlindungan illa dilluhu, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Kemarin sudah kita bahas. Wasabun nasa'a fi ibadati rabbihi, dan pemuda yang sibuk dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang sibuk. Kalau kita sibuk beribadah kepada Allah, wis wajar lah, wis tuwa. Wis ate tutuk, titik akhir. Kalau pemuda itu kan belum, masih menganggap umurnya masih panjang dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau pemuda itu sibuk ibadah kepada Allah, wah, ini orang hebat. Karena orang hebat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungannya di hari kiamat. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu terpaut dengan masjid. Kemarin juga sudah kita bahas. Wa rajulani takhaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Warojilani, dan 2 laki-laki. Takhoba, keduanya saling cinta. Fillahi, karena Allah. Ijtama'a, dan keduanya berkumpul. Alaihi, karena Allah. Jadi gara-gara rasa cinta ini, cintanya kepada Allah, mereka bisa berkumpul. Dan berpisah pun juga karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena nafsunya, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajulun, dan seorang laki-laki tolabat, mengajak hu imra'atun. Ada seorang perempuan yang mengajak bermaksiat, data mansibin, yang perempuan itu mempunyai nasab yang bagus, mempunyai nasib yang bagus, mempunyai kekayaan yang bagus, wajamalin, dan mempunyai kecantikan. Faqala inni akhafullah. Laki-laki itu sanggup mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Warajulun, dan seorang laki-laki tasaddaqa, yang bersedekah. Akfa hatta ta'lamu, dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak mengetahui simaluhu, tangan kanannya. Mayun fiku, tangan kirinya. Mayun fiku, apa yang diinfakkan. Yaminuhu, oleh tangan kanannya. Warajulun, dan seorang laki-laki. Dzakarallah, yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Khalian, di waktu sepi. Di waktu sepi. Atau di waktu sunyi. Wafadat ainahu, maka keluar air matanya sambil menangis. Baik, kita artikan rasa cinta dulu. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kata cinta diartikan sebagai perasaan, kasih sayang terhadap sesuatu atau terhadap orang lain. Kalau kita mempunyai kasih sayang, saling membantu, nah, kepada orang lain, nah, itu namanya cinta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada manusia, sangat cinta kepada manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, makhluk yang paling baik. Memberikan kepada manusia kecukupan apapun yang ada di bumi.
Nah, itu kasih sayang Allah. Tinggal manusia apa mensyukuri atau tidak untuk yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ini dua orang laki-laki saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lain. Ya. Nah, sehingga secara istilah dapat dimaknai sebagai suatu perasaan yang dialami manusia dan perasaan tersebut menimbulkan kasih dan sayang. Jadi ada perasaan kasih sayang, itu rasa cinta. Ada seorang laki-laki sama seorang perempuan, suami istri menimbulkan rasa kasih sayang. Nah, kemudian kalau dalam pandangan Islam, arti cinta dalam pandangan Islam itu adalah limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Itu kalau dalam Islam, limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Tidak peduli apakah namanya manusia, apakah binatang, ataukah hewan, ataukah jin, ataukah setan sekalipun, limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Nah, kalau kepada manusia, diciptakan yang terbaik dan seluruh yang ada sebagai fasilitas manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan isinya dengan segala kesempurnaannya. Baik, pada ayat surat ketiga ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal-banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا Wallahu indahu husnul ma'ab. Monggo, sadaan kita. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik. Di sini ada kalimat hubbus syahwat. Dan ada kalimat linnas. Zuyyina, dihiasi. Linnasi bagi manusia, hubbus syahwat. Rasa cinta terhadap syahwat. Syahwat ini berupa perempuan, berupa anak-anak, dan lain sebagainya. Isinya dunia. Nah, rasa cinta itu menimbulkan kecenderungan. Jadi orang kalau kecenderungan kepada syahwat. Kita suami pada istri, maka cenderung cintanya kepada suami istri. Punya anak, cenderung cintanya kepada anak. Kepada harta benda, cenderung cintanya kepada harta benda. Hatta meskipun jauh, sampai jauh sekalipun, nah mereka berani. Dari Surabaya, ternyata yang dicintai itu ada di Jakarta. Mereka mampu nikah kepada orang Jakarta. Bahkan orang yang di luar negeri pun mampu. Itulah kecenderungan. Kecenderungan kepada harta. Kalau kita cinta kepada harta, orang itu kalau mencari harta itu kayak jagung ditempe kemudian ditampeni itu. Mutar-mutar ujungnya ya mencari harta itu. Ada yang orang Surabaya ternyata rezekinya di Jakarta. Ya mereka pergi ke Jakarta untuk mencari uang itu. Begitulah kecenderungan manusia. Jadi yang
timbul dari rasa cinta itu adalah kecenderungan. Ya, kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa cinta itu menimbulkan sebagaimana ayat yang 17:24. Monggo diartikan. Siap, Ustadz. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Waqfid lauma janahadzulli. Ya, maka rendahkanlah kepada keduanya. Janahadzulli. Ya, dan minarahmati. Jadi waqfid, rendahkan lauma kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, minarahmati dan rahmat. Nah, kalau yang namanya cinta, namanya cinta itu akan menimbulkan rasa merendah diri. Anak mencintai orang tuanya, gambarannya anak mencintai orang tuanya, maka dia merendahkan diri, taat apapun yang dikatakan orang tua. Dipanggil orang tuanya kapanpun dia datang. Itu menimbulkan rasa patuh, rasa rendah diri. Manusia cintanya kepada Allah, Allah memerintahkan apapun. Allah melarang apapun. Mereka kalau cintanya kepada Allah, betul-betul mereka akan penuhi. Meskipun dalam kondisi apapun, kalau Allah sudah memanggil, pasti dia akan mendatanginya. Itu menimbulkan rasa cinta. Nah, kalau ini dicontohkan, rasa cintanya kepada orang tua. Nah, kalau rasa cintanya kepada orang tua itu, maka kita harus mengatakan, Rabbirhamhuma ya Allah, kasih sayangilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Nah, itu doa untuk kasih sayang kepada orang tua. Tapi pada dasarnya siapapun kita, kalau pada orang cintanya kepada orang tua, maka apapun yang dipanggil orang tua, apapun yang diinginkan orang tua, kecuali kalau keinginan itu melanggar syariat, melanggar Allah dan Rasulnya, maka kita tidak perlu mengikuti, tapi tetap menghormati. Itu jadi yang kedua, rasa cinta itu menimbulkan rendah diri. Kemudian rasa cinta yang terakhir, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Monggo. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Lan tanalu, tidak akan memperoleh kalian semua albiro kebaikan. Hatta tunfiku, sehingga kamu sekalian mampu menginfakkan, memberikan mimma tuhibbun dari sebagian yang kalian cintai. Dari sebagian yang paling kamu cintai. Jadi rasa cinta itu akan menimbulkan apapun yang kita cintai bisa kita kasihkan kepada orang yang kita cintai. Kalau kita belum mampu mengasihkan sesuatu yang kita cintai, maka itu belum namanya rasa cinta. Nah, kalau rasa cinta betul-betul cinta, maka mampu untuk memberikan apa yang betul-betul kita jaga, maka kita berikan kepada yang paling kita cintai. Suami istri juga begitu. Maka karena saling cintanya,
maka yang dijaga bertahun-tahun diberikan hanya kepada suaminya, hanya kepada istrinya. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kamu berikan, fa innallaha bi alim, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahuinya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, ya. Kalau memang kita cinta kepada Allah, apapun yang kita berikan kepada Allah, Allah akan mengetahui. Allah tidak akan lupa. Bighafilin amma ta'malun, terhadap apapun yang kamu kerjakan, Allah tidak akan lupa. Nah, kemudian Allah juga tidak akan ingkar akan janjinya. Nah, itu tanda kita mencintai kepada seseorang, itu berarti kita mampu memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai. Yang kita berikan adalah sesuatu yang paling kita cintai. Baik, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya, warajulani takhabba fistima'a alaihi wa taqarraba alaihi. Masih tetap. Nah, cinta karena Allah, maka apapun yang kita miliki, kesimpulannya, apapun yang kita miliki, yang kita cintai, membutuhkan, maka apapun yang kita miliki, kita berikan. Jika Allah memberikan, jika Allah memerintahkan, apapun yang kita cintai, kita akan berikan. Saumpama Allah menyuruh kita berinfak, maka kita pun juga berinfak. Allah menyuruh berzakat, maka kita pun juga berzakat. Karena cinta kita kepada Allah, maka kita akan berikan. Maka kita akan laksanakan perintahnya. Kita menghadapi, ketemu dengan orang yang membutuhkan, kita ingat bahwa Allah memerintahkan untuk membantu. Maka kita berikan kepada mereka apa yang bisa kita bantu. Itu karena cintanya. Nah, setinggi kekuasaan, setinggi apapun kekuasaan, setinggi apapun jabatan yang ada di pundak kita, kalau kita yang kita cintai memanggil, maka kita sanggup merendahkan ego kita demi yang kita cintai. Nah, ini dua pemuda, ya, dua pemuda yang cintanya kepada Allah, gara-gara cintanya kepada Allah, mereka berkumpul juga karena Allah, mereka berpisah pun juga karena Allah. Sehingga perkumpulannya karena nama Allah, demi Allah, nah, karena Allah, maka akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Maka apapun organisasi kita, apapun yang kita ikuti, maka niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena jabatan. Kalau karena jabatan bisa masuk angin. Suatu saat kita harus memilih yang paling kita cintai demi Allah, ternyata karena jabatannya menjadi pisah, menjadi permasalahan. Nah, mestinya orang Islam itu karena cintanya kepada Allah, maka berkumpul juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bukan karena jabatan, sehingga akan terjadi perpecahan. Kalau satunya karena Allah, satunya karena jabatan, satu kekuasaan, maka ini akan menjadi pecah. Nah, dan yang mendapatkan naungan Allah adalah dua laki-laki yang berkumpul. Seseorang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, kemudian hasilnya lagi, rasa cinta itu adalah kasih sayang. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَسَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fabima rahmatim minallah, karena kasih sayang Allah, maka ini karena saling mencintai itu, maka akan menimbulkan sifat kasih sayang. Akan menimbulkan sifat kasih sayang. Maka kalau sudah berkasih sayang itu, maka sifatnya harus yang pertama lintalahum. Kita harus lemah lembut. Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya lemah lembut. Ya, Allah tidak maha pemarah. Allah tidak maha penyiksa. Tapi Allah maha kasih sayang. Allah maha memaafkan. Pokoknya luar biasa. Maka Rasulullah juga diperintahkan, kamu supaya baik, cintamu tertata sampai akhir zaman, sampai tua, maka berbuatlah lintalahum. Ya, berbuatlah lemah lembut. Ya, berbuatlah lemah lembut. Walau kunta, meskipun engkau dalam keadaan faddon ghalidul qalbi, ya. Jikalau engkau itu faddon ghalidul qalbi, keras hatimu. Jikalau kamu keras hatimu, lan faddu min kholik, pasti mereka akan lari kepadamu. Akan pisah gara-gara kerasmu. Gara-gara kamu tidak bisa lemah lembut. Ya, menghadapi sesuatu ternyata kita harus paham betul. Seumpama kita ini sebagai, ya paling gampang sebagai ustadz, maka kita harus sadar bahwa umat itu ada yang dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5. Nah, itu harus sadar betul. Ada yang belum bisa sama sekali. Ada yang bisanya sedikit-sedikit, ada yang ilmunya banyak, semuanya butuh yang namanya naungan. Karena itu janganlah bersifat kasar kepada mereka semuanya. Baik ucapan maupun perilaku. Baik ucapan maupun perilaku. Fa'fu anhum, dan berikan maaf. Maafkan dia. Maafkan dia. Ya, maafkan dia. Ini menunjukkan betapa semangatnya Allah menginginkan manusia itu masuk surga. Sehingga kita pun juga harus bersemangat satu sama lain untuk masuk surga. Dengan apa? Maafkan mereka. Maafkan mereka. Supaya kalau kita meninggal dunia, sudah tidak ada lagi saling sesuatu yang butuh dimaafkan. Tapi kita sudah hidup, sudah saling memaafkan. Wastaghfir lahum, dan mintakan maaf untuk mereka. Mintakan maaf untuk mereka. Sehingga ada sahabat Nabi, setiap mau tidur itu minta maaf kepada Allah, memintakan maaf dan mengampuni semua orang-orang yang memberikan kesalahan pada hari itu, dan memintakan maaf kepada Allah. Itu luar biasa. Ya, jadi sikap kita maafkan dan mintakan maaf mereka. Mungkin mereka tidak tahu. Jangan kemudian egonya yang muncul. Nah, kalau ego yang muncul pasti akan ada perselisihan satu dengan yang lain. Wasyawirhum fil amr. Yang selanjutnya saling bermusyawarah. Kenapa terjadi masalah begini? Bagaimana kalau kita membebankan kepada seseorang, tidak hanya langsung dibebani, tapi diajak musyawarah. Diajak musyawarah. Ya, kalau sekarang ini di Dinas Pariwisata protes tentang pajak. Ya, kenapa? Karena orang pariwisata nggak diajak musyawarah. Sehingga kemudian memberikan. Nah,
Mestinya diajak musyawarah dulu. Fasyawirhum fil amr. Kalau ada musyawarah, insya Allah tidak akan ada masalah. Faida azamta, dan apabila sudah musyawarah dan sepakat, maka fatawakkal Allah. Fatawakkal Allah. Tawakkallah kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat Bismillah tawakkaltu ala Allah, kalau kita baca pagi hari, kalau kita baca keluar dari rumah, maka dalam hadisnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka. Menjaga dari kejahatan orang lain, menjaga dari kejahatan setan, menjaga dari penipuan, dan ditipu orang lain. Maka ucapkanlah Bismillah tawakkaltu ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Nah, ini supaya kita saling mencintai. Kalau dua orang ini mencintai karena Allah, maka itulah yang bisa dikerjakan. Tidak ada rasa keras hati, tidak ada rasa mangkel, tapi yang ada adalah lintalahum. Yang ada adalah lunak. Tidak ada keras hati. Ya, kalau keras hati akan menjadi pisah, akan menjadi menghindar. Yang dikerjakan lagi memaafkan mereka, memintakan maaf kepada Allah, bermusyawarah dalam berbagai macam urusan. Nah, kalau sudah bertawakal kepada Allah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, selanjutnya warajulun tolabatu imra'atan yumansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Golongan selanjutnya yang dinaungi oleh Allah adalah warajulun tolabatu imra'atan, seorang laki-laki ya yang diajak seorang perempuan yang mempunyai mansibin, yang mempunyai nasib yang baik, yang mempunyai keturunan yang baik, dari nasab yang baik, wajamalin, dan dari seorang, dan punya kecantikan, faqala inni akhafullah. Ya. Dan mereka mampu mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana surat Al-Imran, zuyyina linnas hubbus syawat minan nisa. Dunia ini dihiasi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hiasan. Menjadikan hiasan atau background. Background itu kalau dihias itu bisa jadi menjadi tambah baik, bisa jadi menjadi tambah jelek. Tapi kalau hiasan di sini Allah subhanahu wa ta'ala namanya syahwat. Syahwat itu sesuatu yang menjadi luar biasa sehingga kita semuanya pingin untuk mendapatkannya. Yang pertama minan nisa, orang wanita. Wal banin wal qanatir wal muqantarati minad dhahabi wal fiddati. Tapi pada kesempatan kali ini syahwat itu minan nisa, dari seorang wanita. Maka ini menjadi pertama. Kita harus hati-hati. Ternyata manusia wanita itu ada yang punya sifat. Sebagaimana hadis Nabi, meskipun cantik, tapi nafsunya besar. Nafsunya besar. Sehingga dia mampu mengajak seorang laki-laki ya untuk berbuat maksiat. Tapi mereka yang mampu mengatakan inni akhafullah, Allah akan melindunginya. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innad dunya kulluha mata'un wa khairul mata'id dunya al mar'atus sholihah. Monggo. Mana Ustaz? Oh ya. Ya.
Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu semua isinya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Ya. Inna dunya kulluha mataun. Sesungguhnya dunia, apapun isinya, baik wanitanya, manusianya, wanita maupun laki-lakinya, atau kenikmatan-kenikmatan dunia, emas, perak, kendaraan, dan lain sebagainya. Itu adalah, kata Allah, mataun. Ya, mataun. Itu adalah perhiasan saja. Semuanya itu perhiasan. Perhiasan. Maka dengan perhiasan ini, kadang-kadang manusia sampai mampu untuk bertengkar. Sampai mampu untuk saling membunuh. Itu hanya merebutkan perhiasan. Merebutkan perhiasan. Merebutkan dunia. Ya. Jadi, maka yang paling perhiasan, kata Al-Quran tadi, yang paling pertama adalah wanita. Nah, tapi kata Rasulullah, inna dunya kulluha mataun. Semua perhiasan, baik wanita dan isi-isinya, wa khairun mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang soleh. Jadi wanita yang soleh mengalahkan isi dunia. Ya, meskipun dia tidak cantik-cantik betul, ya, tapi dia itu solihah, maka itu adalah perhiasan yang paling baik. Bahkan, tapi saya cari-cari hadisnya belum ketemu, bahwa negara itu dikatakan baik, lihatlah wanitanya. Jika wanitanya baik, maka negara itu akan baik. Jika wanitanya jelek, maka negara itu akan jelek. Begitu juga keluarga. Jika keluarga itu baik, lihatlah wanitanya. Jika wanitanya baik, maka dia akan menjadi baik. Tapi jika wanitanya tidak baik, maka itu tidak baik. Maka sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Jadi kalau kita sudah punya wanita yang sholihah, luar biasa. Tenangnya luar biasa. Anak-anaknya juga akan menjadi luar biasa. Ya. Kalau punya istri yang sholihah, anaknya jadi dan luar biasa. Nah, itu dikarenakan adalah mata udunya al-mar'atus sholihah. Wa khairu mata itunya al-mar'atus sholihah. Maka berusahalah kita menjadi wanita yang terbaik, yaitu wanita yang sholihah. Nah, supaya kita tidak mengajak orang lain berbuat maksiat. Nah, pada hadis yang lain, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibnu Adam salasatun. Wa min syikwati ibnu Adam salasatun. Min sa'adati ibnu Adam al-mar'atun sholihah. Wal maskanatus sholih. Wal markabus sholih. Wa min syikwati ibnu Adam al-mar'atus su. Wal maskanus su. Wal markabus su. Monggo diartikan yang bawahnya. Tiga indikasi kebahagiaan anak Adam dan tiga indikasi kesengsaraan anak Adam. Indikasi kebahagiaan anak cucu Adam adalah istri yang salihah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. Sedangkan indikasi kesengsaraan anak Adam adalah istri yang berakhlak buruk, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam, ya, indikasi atau dari salah satu kebahagiaan anak Adam, di antara dari kebahagiaan anak Adam itu ada tiga. Ya, wa min sikwati ibni Adam, dan dari
kesengsaraan anak Adam itu juga ada 3. Bahagia juga 3 perkara ini, sengsara juga 3 perkara ini. Min syahadati ibni Adam, dan diantara yang menjadikan anak Adam itu asy'ada, syahada bahagia adalah almar'atus sholihah. Punya wanita yang sholihah. Kalau punya wanita yang sholihah, oh dijamin dia akan menjadi laki-laki yang bahagia. Jamin menjadi laki-laki yang bahagia. Maka seakan-akan bahwa ciri utama itu wanitanya. Sehingga kalau menjadi, oh orang ini bahagia, orang ini sengsara, oh lihat wanitanya saja. Karena wanita itu kadang-kadang kelihatannya laki-lakinya bahagia. Laki-lakinya jenderal bintang 1, wanitanya bisa jenderal bintang 2. Ya. Laki-lakinya ustadz atau kiai, oh, wanitanya bisa di atasnya ustadz atau di atasnya kiai. Itu bisa begitu. Maka kalau dia itu wanita yang sholihah, oh, akan menjadi luar biasa. Wal maskanatus sholih, dan rumah yang baik. Rumah yang baik. Di antara ciri rumah yang baik itu adalah rumah yang ada tempat sholatnya. Rumah yang baik. Wal markabus sholih, dan kendaraan yang baik. Punya kendaraan, punya istri sholihah, punya rumah bagus, punya kendaraan, oh luar biasa. Ini lambang orang itu bahagia. Wa min syikwati ibnu Adam, dan di antara kesengsaraan ibnu Adam, almar'atus su, ya, wanita yang jelek, akhlaknya jelek. Sekaya apapun, sebanyak apapun uangnya, kalau wanitanya jelek, akhlaknya jelek, tidak jadi. Akan malah sengsara. Ya. Dulu, mungkin kalau dulu saat miskin kerjasama, ya kadang-kadang ada laki-laki itu yang kadang-kadang neko-neko. Ya. Tapi kalau laki-laki neko-neko, wanitanya baik, wah ini luar biasa jahatnya. Ya. Tapi kalau ada wanitanya yang jahat, waduh, meskipun laki-laki itu baik, tapi juga wanita itu diantaranya adalah ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Dan beruntunglah jikalau punya jikalau punya wanita yang cerewet tapi baik, pasti anaknya jadi. Itu. Wal maskanusu, dan rumah yang jelek. Wis bojone akhlaknya jelek, rumahnya jelek, kos-kosan pisan, ya. Jadi masalah lagi. Jadi nggak kerasan di rumah. Wal markabusu, dan kendaraan yang jelek. Wal markabusu, kendaraan, punya kendaraan, tapi kendaraan yang jelek. Maka kalau cari kendaraan yang baik, jangan cari kendaraan yang jelek-jelek. Nah, lagi tentang wanita, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaron nisa, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna walau min huliyakunna, fa inna kunna aksara ahli jahannam yaumal qiyamah. Ya, bawahnya Bu. Halo Bu Wati. Ustadz, siap Ustadz. Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari Al-Amas, dari Abu Wa'il, dari Amru bin Al-Harits bin Mustalik, dari anak saudaranya Zainab, istri Abdullah, dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di hadapan para wanita. Beliau bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka jahanam terdiri dari para wanita.
Ya ma'syaran nisa. Atau benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato kepada kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala dan bersabda, ya ma'syarul nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah sedekah. Ini berarti jalan keluar. Sedekah itu bagi wanita adalah jalan keluar. Ya, jangan medit-medit karena wanita itu bersedekah itu jalan keluar. Walau min huliyekunna, meskipun dengan, kalau ayat yang lain, walau meskipun dengan sebutir kurma, tapi di sini meskipun dengan emas perhiasan kalian, sedekahlah. Kalian punya perhiasan, sedekahlah. Kenapa? Fa inna kunna, maka sesungguhnya aksara ahli jahannam, kebanyakan daripada ahli jahannam yaumal qiyamah, fa inna kunna, karena sesungguhnya kunna wanita itu aksaron, lebih banyak ahli jahannam di dalam neraka jahannam yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, wanita itu kebanyakan masuk neraka, atau bukan kebanyakan, tapi diartikan antara laki-laki dan perempuan itu banyak perempuan yang masuk neraka. Maka perempuan perbanyak sedekah, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Itu jalan keluarnya, ya. Nah, kenapa wanita kok banyak masuk neraka? Maka Rasulullah SAW, nah, di dalam hadis yang lain, ya ma'saron nisa tasaddaqna wa aksirnal istighfar fa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nar fa qalat imra'atun minhunna jazlatun wa malana ya Rasulullah aksaru ahlan nar qala tuksirnal la'na wa takfurnal ashir wa ma ra'aitu min naqisatin ukulin wa tinin aghlaba di lubbin min kunna. Qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nuqsanul aql wa tin qala amma nuqsanul aql fa syahadatun imra'ataini ta'dilu syahadatan rajulun wa hadha nuqsanul aql wa tamkusul layal ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan pada nuksaruddin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, banyak sedekah. Wa aksirnal istighfar, dan perbanyak istighfar. Jadi memang sedekah dan istighfar itu adalah jalan keluar. Tidak hanya laki-laki maupun perempuan. Sedekah dan istighfar itu adalah jalan keluar. Tapi ini nasnya itu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan kepada wanita. Berarti wanita harus memperbanyak itu. Nah, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna wa aksarul istighfar. Perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar. Kenapa? Fa inni ra'aitu, sesungguhnya saya melihat kunna, kalian semua wanita, aksara ahlin nar, kebanyakan daripada ahlin nar itu adalah wanita. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun, dan bertanya kepada Rasulullah seorang wanita yang cerdas. Wa malana ya Rasulullah asara ahlin-nar. Kenapa ya Rasulullah? Kami wanita kok banyak dari golongan ahli neraka, kebanyakan dari kami wanita ya Rasulullah. Nah, Rasulullah menjawab, ini yang harus dihati-hati, ya, yang harus dihati-hati. Qala tuksirnal la'na. Ya, kebanyakan wanita itu saling melaknat satu dengan yang lain. Kalau ada temannya berjalan saja, kemudian tidak sesuai pakaiannya saja, tidak sesuai pakaiannya saja,
oh sudah bisa, oh gak matching, gak ada dan lain sebagainya. Itu istilahnya mulutnya itu suka nyaut itu wanita. Gampang nyaut, gampang ngerasani, gampang lah itu wanita. Tuksil nalang. Watak furnal asir. Nah, ini yang berbahaya. Watak furnal asir dan mengkufuri keluarganya. Mengkufuri keluarganya. Istrinya suka mengkufuri suaminya. Nah, jadi kalau di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa suaminya sudah memberikan A, B, C, D, E, F atau sampai F atau sampai A sampai Z dikasih dilengkapi oleh suaminya, tapi satu saja Z itu tidak diberikan. Oh, maka diungkit-ungkit seakan-akan tidak memberikan apa-apa. Nah, itu namanya mengkufuri pemberian suami. Satu saja yang tidak dituruti saumpama, maka dia mengatakan, oh sampean itu gak iso popo dan lain sebagainya. Ini semua karena saya dan lain sebagainya. Nah, padahal saat kerja dulu, saat pensiun saja, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena tua, nah, kemudian mereka mengatakan bahwa laki-laki tidak bisa apa-apa. Nah, wa ma ra'aitu min naqisatin, dan saya melihat wanita itu kurang akalnya, wadinin dan kurang agamanya. Nah, kurang akalnya itu Rasulullah SAW ya mengatakan yang namanya kurang akal itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan saksi itu adalah 2 wanita 1 laki-laki. Nah, itu namanya kurang akal. Bahada nuksonul akal. Ya, nuksonul akal itu adalah wanita 2, laki-laki 1. Itu kalau saksi. Kalau kurang agamanya, ya, kurang agamanya, maka watam kusul layali, matusolli watufratu. Di malam hari kadang-kadang wanita itu bebas saja, nggak sholat tahajud, ya, itu. Waktu fi Ramadan, dan Ramadannya juga tidak utuh. Kenapa? Mungkin karena Ramadannya ada datang bulan. Nah, itu namanya namanya agamanya berkurang. Sholat malamnya kurang dan mungkin Ramadannya juga puasanya juga berkurang karena datang bulan. Bapak Ibu rahimakumullah, itu tentang 2 hal. Yang pertama tentang arojulani takhobba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa fillah. Laki-laki yang ada 2 laki-laki yang bertemu juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan yang kedua adalah laki-laki yang diajak orang perempuan, yang perempuan itu mempunyai nasab yang baik, mempunyai nasib juga baik, juga mempunyai kecantikan, dia mampu mengatakan ini akhafullah, saya cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita adalah sebagaimana yang saya jelaskan. Ada wanita, mereka banyak menjadi penduduk neraka, maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar. Banyak sedekah dan banyak infak. Banyak sedekah dan banyak infak bagi wanita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kami serahkan kembali kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.